Di video kali ini kita akan bawain recap drama Korea Netflix yang judulnya adalah All of Us Are Dead. Menceritakan tentang sekelompok siswa SMA yang terjebak di sekolah setelah virus zombie menyebar dan mereka yang masih hidup terperangkap di dalam gedung sekolah berupaya menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Mereka dipaksa bertahan hidup di situasi yang sangat berbahaya tanpa telepon seluler, makanan, ataupun orang dewasa yang bisa menolong mereka. Lalu, mampukah mereka bisa survive dari gerombolan para zombie-zombie tersebut? Mari bareng kita. Inilah alur cerita All of Us Are Dead. Malam hari di sebuah atap bangunan, sekelompok siswa mengeroyoki teman sekelasnya dan dia adalah Jinsu. Hal tersebut terjadi lantaran terdapat sayatan di tangan Jinsu yang membuat rumor bahwa salah satu di antara siswa di atap itulah yang menyebabkan Jinsu menjadi depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan perlakuan mereka di atas sana adalah sebagai bentuk hukuman terhadap Jinsu yang telah memfitnah mereka. Mereka terus mengeroyoki si Jinsu tanpa ampun, dan ketika kepala Jinsu diinjak, mukanya tampak berubah dengan urat-urat yang muncul diikuti dengan mata yang mulai memerah. Secara fisik Jinsu nampaknya telah terinfeksi sesuatu. Hal itu dibuktikan dengan perilakunya ketika dia mencoba melawan balik sekelompok siswa yang telah mengeroyokinya. Sampai akhirnya dia mencoba menerkam salah satu di antara mereka, akan tetapi dia malah terjatuh dari atas atap, kemudian menghantam bangunan yang ada di sisi sebelahnya sebelum akhirnya terjatuh, dan orang yang normal melihat kejadian tersebut akan mengatakan bahwa Jinsu tersebut 100% telah mati. Tapi ternyata dia berakhir di sebuah rumah sakit. Ketika itu ayahnya menjenguk dia secara diam-diam, dan saat itu kondisi Jinsu nampak kacau, bahkan dia sempat kehilangan kesadaran dan hendak menggigit ayahnya. Dan sepertinya ayahnya Jinsu sadar apa yang saat itu dia hadapi. Kemudian dia pun memukul kepala anaknya tersebut dengan sebuah kitab, lalu memasukkannya ke dalam koper. Kemudian scene pindah menggambarkan suasana keceriaan anak-anak SMA Hyosan pada hari itu. Akan tetapi di tengah suasana ceria tersebut ada salah satu siswi yang ketiduran di kelas. Dia adalah Hyunju. Dan saat Hyunju bangun, sisi kelasnya sudah kosong dan sunyi. Kemudian dia mendengar suara gemerisik di dalam ruangan lab science. Dengan rasa penasaran yang menggebu-gebu, dia pun masuk ke ruangan tersebut. Dan ketika dia berada di dalam sana, dia mendengar suara tersebut berasal dari sebuah kotak besi yang menutupi sesuatu. Dan ketika dia membuka kotak besi tersebut, ternyata dia menemukan seekor hamster. Lalu dia pun mencoba bermain-main dengan hamster tersebut, memasukkan jarinya ke dalam lubang-lubang kaca yang mengurung hamster tersebut. Dan tanpa disangka dalam sekejap hamster itu langsung menggigitnya. Lalu hal aneh pun terjadi. Hamster yang menggigit Hyunju tadi pun mengalami reaksi yang tidak wajar. Hamster tersebut terus-terusan membenturkan kepalanya. Lalu tidak lama kemudian guru Byung Chan Lee muncul. Guru biologi di SMA Hyosan dan juga ayah dari Jinsu yang kita lihat di awal film sebelumnya. Kemudian scene pindah di sebuah kantin milik ibunya Cheongsan. Lalu Onjo, Isak, Gyongsu, dan Jongsan menggosip kabar yang lagi rame bahwa setelah kehilangan anaknya, Bapak Lee dirumorkan memakan daging manusia. Tuduhan ini berdasar pada aroma baunya guru Lee yang dianggap oleh para siswa seperti bau mayat busuk. Kemudian scene pindah lagi, ternyata setelah sebelumnya ditarik ke dalam ruangan, kini Hyunju terikat di dalam sebuah lab science. Dan keesokan harinya di sekolah SMA Hyosan, Onju telat sepersekian detik ketika hendak masuk gerbang sekolah. Sementara itu beberapa siswa yang di awal film mengeroyoki Jinsu kini melakukan pembulian lagi dengan siswa yang lain.
Lalu Shin pindah ke dalam kelas, semua siswa hadir terkecuali Hyunju 연락되는 사람. dan semua temannya juga tidak tahu kabar apa-apa darinya. Hanya saja terakhir kali mereka melihat Hyunju adalah kemarin sore ketika mereka dan Hyunju membersihkan lab science bersama. Dikarenakan terakhir kali Hyunju terlihat berada di lab science dan kata orang tuanya dia tidak pulang ke rumah kemarin malam, maka salah seorang guru kelas Hyunju pun mengkonfirmasi dengan Guru Lee selaku orang yang mondar-mandir dan yang punya ruangan lab science untuk menanyakan keberadaan Hyunju. Tetapi Guru Lee malah mengatakan tidak tahu keberadaan Hyunju. Padahal Hyunju sendiri terikat di dalam ruangan lab science dan telah terinfeksi karena gigitan hamster. Dan Guru Lee sepertinya paham betul masalah infeksi tersebut. Bahkan dia juga tahu obat untuk memperlambat penyebaran infeksinya. Lalu balik lagi di kelas setelah Hisu izin sebentar sama guru kelasnya buat ke toilet. 그래 희수. 선생님, 저 화장실. Dan tidak lama setelah itu Hyunju muncul dengan jalan yang sempoyongan dan dengan wajah yang penuh darah. Sontak hal itu membuat semua teman dan ibu Park Sun Hwa yang melihat Hyunju saat itu mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Hyunju pun mengatakan kepada ibu Park Sun Hwa bahwa dia telah dikurung dan diikat oleh Bapak Byung Chan Lee. 붙잡혀서 과하게 가둬놓고. Melihat kondisi Hyunju yang terlihat sangat berantakan, dia pun langsung membawanya ke UKS bersama Sohyuk, Onju, dan Isak. Dan ketika di dalam UKS, Hyunju pun mulai mengalami reaksi infeksi tersebut. Dia mulai menggila, kemudian menggigit Onju. Dan ketika melihat kondisi Hyunju yang semakin memburuk, ibu Park Sun Hwa pun memanggil ambulan untuk membawa Hyunju ke rumah sakit. Dan kebetulan saat itu ayah Onjo bertugas sebagai medis pada mobil ambulan yang membawa Hyunju. 무슨 일 있으면 아빠한테 바로 연락하고 아빠 금방 올 테니까. 알았지? Dan setelah kejadian itu, Shin pindah di lantai atas sekolah. Dan walaupun sering terlihat berduaan bersama Chongsan, rupa-rupanya Onjo terlihat memiliki perasaan terhadap Sohyuk. Dan saat itu Onjo mengajak Sohyuk untuk pacaran. 이거 사기장 뜻이잖아. Dan belum sempat dijawab oleh Sohyuk, Chongsan datang dengan terburu-buru mengkhawatirkan Onjo ketika dia mendengar kabar bahwa Onjo terkena gigitan dari Hyunju. Dan setelah kejadian tadi, Park Sun Hwa lah yang paling antusias untuk meminta penjelasan dari Guru Lee. Oleh karena itu, dia membawa Guru Lee untuk menghadap kepala sekolah. Dan gak lama kemudian, kepolisian datang untuk menangkap Guru Lee. 경찰입니다. Sementara itu, dokter UKS yang merawat Hyunju sebelumnya rupanya juga terkena gigitan. Dan infeksinya kini menyebar dengan cepat, tidak seperti apa yang terjadi pada Onjo. Dokter tersebut menyerang siswa nakal yang sebelumnya melakukan pembulian. Dan dari sinilah kekacauan dimulai, penyebaran dari satu ke yang lainnya menjadi semakin cepat. Di sisi lain, di atap sekolah, Yoonji mencoba untuk melakukan bunuh diri setelah dibully dan dilecehkan oleh teman-temannya. Akan tetapi dia akhirnya mengurungkan niatnya setelah melihat beberapa siswa mulai menggila, saling serang dan berjatuhan dari tiap lantai kelas. Sementara itu di kantin yang saat itu masih adem-adem ayem, Onjo dan teman-temannya masih santai makan-makan sambil mengobrol. Tiba-tiba dikagetkan oleh sekelompok orang yang berkerumun dan berlarian dan berdesak-desakan di pintu masuk. Mereka yang ada di dalam kantin saat itu masih bingung ada kejadian apa.
Hingga akhirnya Onjo melihat teman-teman mereka menjadi gila dan menyerang satu sama lain. Saat itu Onjo membeku dan tidak bergerak apapun ketika zombie persis berada di depannya dan episode pertama berakhir. Episode 2 dibuka di ruang kepala sekolah. Walaupun wabah zombie sudah menyebar di setiap sudut kelas, kepala sekolah tetap kekeh dan bersikeras untuk menyembunyikan semua ini agar sekolah mereka tidak dicap sebagai sekolah yang bermasalah. Oleh karena itu usulan dari Park Sun-hwa yang meminta pengamanan dari kepolisian dan meminta ambulan tidak dihiraukannya. Bahkan dia meminta semua dewan guru untuk menyelesaikannya ini secara internal. 학교 일은 학교에서 처리하는 거라고 몇 번을 말해. 나가. 다 나가서 애들 전부 교실 들어가라고 해. 너 쓸데없는 짓 하지 말고 여기 있어. 학생들 대피 방송이라도 해야 될 거 아닙니까? Kemudian kita balik lagi di kantin. Onjo yang sebelumnya dia membeku diselamatkan oleh Kyung-san. Seisi kantin menjadi kacau dan berantakan. Masing-masing dari mereka kini mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Onjo, Cheon-san, Isak, dan kawan sekelas mereka yang selamat kini bersembunyi di dalam kelas mereka. Dan setelah semuanya berkumpul, Cheon-san menegaskan ke beberapa temannya bahwa apa yang terjadi di sekolahnya ini sama seperti apa yang terjadi pada film Train to Busan. 부산행이다. 뭐래 병신. Kemudian ketika mereka mulai melihat zombie-zombie di balik jendela kelas, Soyuk bersama ketua kelas masuk lewat jendela tersebut. Di tempat lain, di kantor polisi, Guru Lee sedang diinterogasi. Dan terungkap bahwa guru sains ini ternyata lulusan biologi sel Amerika Serikat. Dan sebelum bekerja di sekolah, dia sempat kerja di sebuah perusahaan farmasi. Dan dengan kualifikasi yang dimilikinya, seharusnya Guru Lee ini bisa menjadi seorang profesor di universitas dibanding menjadi guru SMA. 중학교 선생이 아니라 대학 교수를 해야 되는 거 아닌가? Kemudian lewat flashback ingatan Guru Lee bahwa virus yang saat ini menyebar berasal dari eksperimennya terhadap subjek tikus. Kemudian subjeknya pun digantinya menjadi manusia, di mana subjeknya itu adalah anaknya sendiri. Di tempat lain, Hyunju yang diantar dengan ambulans sebelumnya kini sudah berada di rumah sakit. Dan saat itu, dia dilakukan screening untuk mengetahui penyakit apa yang saat ini terjadi pada Hyunju. Tetapi setelah itu dia mengalami kejang-kejang dan berubah menjadi zombie lalu menggigit suster yang saat itu melakukan pemeriksaan. Dan hal ini yang mungkin akan menjadi awal terjadinya penyebaran virus di luar sekolah. Setelah itu tim panahan sekolah yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian di sekolahnya baru-baru ini dengan santainya memasuki area sekolah. Lalu mereka semua yang ada di bis itu pun kebingungan melihat zombie yang telah menguasai SMA Yosan. Balik lagi ke dalam kelas, Onjo dan kawan-kawan mereka mencoba melakukan panggilan darurat untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di sekolahnya kini. Dan saat itu Cheong-san mengatakan bahwa saat ini sekolah mereka kacau gara-gara zombie. Hal ini lantas saja dianggap oleh operator 911 adalah sebuah laporan palsu. 여기 효성고등학교인데요. 좀비가 나타났어요. 지금 다 좀비로 변해서 난리예요. 허위로 신고하면 벌금 부과되는 거 알고 있죠? 아 장난 아니에요. Awalnya mereka tidak percaya akan hal itu, tapi teman-teman operator lainnya juga mendapatkan laporan yang sama bahwa ada zombie di sebuah rumah sakit yang membuat mereka akhirnya percaya bahwa kini kota mereka sudah mulai terinfeksi zombie. Di sisi lain, teman-teman Onjo merasa tidak yakin bahwa 911 akan memberikan bantuan kepada mereka. Oleh karena itu, Onjo berinisiatif untuk membuat laporan palsu bahwa terjadi kebakaran di sekolahnya. 안녕하세요. 여기 불 났어요. 불이요? 효성고 2학년 5반 교실요. Kemudian setelah itu guru olahraga Bapak Kang tiba-tiba masuk ke kelas mereka dengan napas yang terhela-hela selepas dikejar zombie dari luar.
Lalu Isak melihat dan memberitahu Onzo bahwa tangan Guru Kang memiliki bekas luka gigitan, dan artinya sebentar lagi akan ada masalah yang akan mereka hadapi. 쌤, 팔. 이거 물린 거 아니야? 물린 자국인데요. 쌤 물렸잖아요. 나가요. Dan benar saja, tidak lama setelah itu dia pun berubah menjadi zombie lalu menyerang dan menginfeksi Minji. 어떡해. Setelah kejadian itu mereka pun berusaha kabur dari ruangan tersebut, mencari tempat yang lebih aman untuk sementara. Tapi tidak semudah itu mencari tempat perlindungan. Mereka harus menghadapi beberapa zombie lainnya yang siap untuk menginfeksi mereka kapanpun. Dikelilingi zombie di kedua sisi, siswa-siswi tersebut pun akhirnya berhasil masuk ke kelas yang lain. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kelas tempat persembunyian sementara waktu. 수혁이는? 수혁이 본 사람 있어? Di tempat lain, guru bahasa Inggris Park Sun-hwa yang lama gak kelihatan ternyata masih hidup. Saat itu dia masuk ke dalam ruang broadcast, menenangkan diri sejenak, kemudian memberikan sebuah pengumuman darurat. Dia mengajak semua orang yang ada di sekolah tersebut untuk berlindung ke tempat yang lebih aman dan juga segera menghubungi polisi maupun pemadam kebakaran. Dan infeksi virus zombie ini kini tidak hanya ada di SMA Hyosan. Kini virusnya sudah mewabah seisi kota. Pemadam kebakaran dan kepolisian pun kini sudah disibukkan dengan banyaknya laporan kecelakaan. Karena itulah masing-masing dari mereka berbagi tugas untuk menemukan solusi di berbagai tempat, termasuk ayah Onjo yang ditugaskan ke sebuah gedung perkantoran. Kemudian scene pindah ke dalam kelas. Saat itu Onjo dan sahabatnya Isak tengah berbincang masalah perasaan Onjo terhadap Sohyun dan juga Cheongsan. 이사가 왜 이렇게 차? Dan tiba-tiba hidung Isak berdarah, matanya mulai memerah, pandangannya pun mulai buram, dan saat itu dia berusaha keras untuk melawan penyebaran infeksi tersebut dengan menjaga dirinya agar tetap terus sadar. 아니잖아. 나 그런 거 아니잖아. Lalu sahabatnya tersebut pun berubah menjadi zombie. Kemudian menyerang Onjo, namun dia diselamatkan oleh Cheongsan yang membuat Isak terpental keluar jendela. Dan belum sempat jatuh, Onjo meraih tangan Isak yang sudah menjadi zombie. Kemudian dia teringat kenangan-kenangan mereka berdua. Tapi tidak ada pilihan yang tepat selain merelakannya. Onjo pun dengan dibantu Cheongsan akhirnya melepaskan sahabatnya tersebut yang kini sudah menjadi bagian dari zombie. Tidak terlalu banyak waktu berduka buat Onjo. Mereka pun kini harus pindah untuk mencari tempat lain, mengingat kini kelas yang dihuninya sudah tidak terlalu aman. Mereka pun menggunakan selang air untuk turun ke lantai bawah di mana guru Park Sun-hwa berada. 야 정산아! 야 2층에 쌤 있다! Satu persatu dari mereka berhasil mencapai ruangan lantai bawah, dan kini tersisa Cheongsan yang belum terjun ke lantai bawah. Dan ketika dia hendak turun melewati selang air tersebut, sekelompok zombie yang berhasil membobol kelas pun mendorongnya jatuh, dan episode 2 berakhir. Episode 3 dimulai ketika siswi yang terus-terusan memakai jaket ketika di sekolah ternyata dalam keadaan hamil, dan kini dia melahirkan di dalam keadaan seperti ini tanpa dibantu siapapun. Lalu scene pindah ketika Cheongsan terlempar keluar jendela. Ternyata dia selamat karena sempat berpegangan pada selang air. 정상아, 야 나 밑에. Dengan zombie yang terus bergelantungan di kakinya, dia akhirnya diselamatkan oleh Sohyuk yang membuat mereka akhirnya bisa berkumpul kembali dengan teman-teman mereka yang tersisa. Setelah semua berhasil berkumpul dan setelah ada insiden salah satu zombie mencoba masuk lewat jendela,
hidung Gyeongsu jadi mimisan, sama seperti yang terjadi pada Isak sebelumnya. Karena itulah Nayeon yang sejak awal tidak pernah akur dengan Gyeongsu menuduh bahwa Gyeongsu telah terinfeksi. Sedangkan Gyeongsu beralasan hidungnya berdarah lantaran terkena pukulan dari Sohyuk ketika mengusir zombie sebelumnya. 너 물렸지? 물린 거지? 아니라니까 이거 아까 수영이가 휘두르는데 뒤에 Tidak puas dengan itu, Nayeon juga menuduh Gyeongsu terkena gigitan ketika melihat tangan Gyeongsu yang padahal hanya terkena goresan. 그거 맞아. 확실해. Dan untuk menyelesaikan perselisihan ini, Park Sun Hwa pun memutuskan untuk menyuruh Gyeongsu isoman sementara di ruang broadcast. 경수 너는 녹음실에 10분만 들어가 있을래? Kemudian Shin pindah ke kantin ibunya Cheongsan. Setelah mendengar berita bahwa kota Hyosan kini mulai terinfeksi virus menular, dia pun segera bergegas ke sekolah anaknya dengan menggunakan motor. 방송을 듣고 계시는 시민 여러분들 신속하게 시 외곽으로 대피하여 주시기 바랍니다. Sementara itu, ayah Onjo melihat langsung proses berubahnya rekan kerjanya menjadi zombie setelah terkena infeksi. Dan kini kota Hyosan telah siaga 1 melawan wabah virus yang membuat orang-orang menjadi lebih agresif. Kepolisian dengan perisainya pun disiapkan oleh pihak pemerintah untuk menahan gerombolan zombie yang hendak menyerang. Lalu balik lagi ke sekolah. Gyeongsu akhirnya meraju, tidak mau diajak keluar bergabung bersama temannya setelah 30 menit isoman di dalam ruang broadcast. 선생님, 30분 지난 것 같은데 경수 안 나온대요. Mengingat semua ini terjadi karena ulah Nayeon, kawan-kawan lainnya pun menyarankan agar Nayeon yang masuk ke ruangan tersebut untuk membujuk Gyeongsu. Akhirnya Nayeon pun masuk, mengelap darah di tangan Gyeongsu dengan sapu tangannya. Awalnya dari sudut pandang teman-temannya yang di luar, mereka terlihat baikan. Tapi nyatanya tidak, di dalam sana Nayeon terus-terusan mengejek dan merendahkan Gyeongsu. Dan akibat ulah Nayeon di dalam ruangan tersebut, Gyeongsu terpancing dan marah yang membuat sedikit keributan. Dan semua orang memihak Gyeongsu dan mengkambing hitamkan Nayeon. Tapi tidak lama kemudian ternyata tuduhan Nayeon sebelumnya adalah benar. Gyeongsu mulai mengalami mimisan dan tidak lama dia berubah menjadi zombie. 봤지? 이래도 내 말이 틀려? Lalu untuk mengatasi situasi ini, Cheongsan pun duduk di jendela memegang selang, memancing Gyeongsu yang telah menjadi zombie untuk menyerangnya sebagai upaya untuk mengeluarkan Gyeongsu dari ruangan tersebut. Dan dari awal peranan ketua kelas yang pendiam ternyata dia memperhatikan sesuatu. 나 아까 봤어. Dia menyadari bahwa sebenarnya Gyeongsu tidak berubah menjadi zombie jika bukan karena ulah dari Nayeon yang menyeka darah zombie ke lukanya Gyeongsu. 그걸로 경수 손등 상처 문질렀지. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi Nayeon untuk mengakuinya bahwa memang benar dialah yang menyebabkan Gyeongsu berubah menjadi zombie. Mengetahui hal itu, teman-teman yang lainnya pun marah besar terhadap Nayeon. Tapi dari sudut pandang Nayeon, saat itu dia merasa sakit hati setelah selalu dipojokkan dan dipandang sebelah mata oleh teman-teman lainnya. Kemudian, dia pun memutuskan untuk keluar ruangan berpisah dengan yang lainnya. Dan setelah itu, Park Sun Hwa pun akhirnya juga keluar dari ruangan tersebut, membantu Nayeon yang saat itu hampir diserang oleh sekumpulan zombie dan episode 3 pun berakhir. Lalu apakah Park Sun Hwa dan Nayeon bisa berhasil selamat dari kejaran para zombie tersebut? Dan mampukah para siswa kabur dari SMA Hyosan dengan selamat? Pastinya kelanjutan cerita ini akan lebih seru. Dan terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di part yang selanjutnya.